Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dari teks anekdot. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Namun sebelum kita bahas materi ini, marilah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus sahabat pelajar kuasai setelah menyimak video pembelajaran ini. Yang pertama adalah menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Jadi, dua tujuan pembelajaran inilah yang mesti sahabat pelajar kuasai setelah sahabat pelajar menyimak video pembelajaran ini. Kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu langkah menyusun teks anekdot. Ada 5 langkah yang mesti sahabat pembelajar lakukan dalam menyusun teks anekdot. Yang pertama, sahabat pelajar mengamati lingkungan sekitar. Silahkan sahabat pelajar amati, temukan kira-kira peristiwa apa yang bisa sahabat pelajar buatkan menjadi sebuah teks anekdot. Jika sudah menemukan, maka kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan tema dari peristiwa yang kita temukan di lingkungan sekitar kita itu apa. Jika sudah dibentuk tema, maka kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Dari peristiwa tersebut, kira-kira apa yang kita ingin kritik. Jika sudah ditemukan, maka kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin kita kritik. Setelah itu, ke langkah yang terakhir, yaitu membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Jika itu sudah, langkah terakhir sebelum dipublikasikan atau dikumpulkan, maka saya ingatkan, lakukan penyuntingan terlebih dahulu. Penyuntingan di sini artinya dilihat baik dari tulisannya atau dari alur ceritanya, sehingga ketika dikumpulkan kepada guru, maka itu merupakan hasil yang terbaik dari pemikiran sahabat pelajar. Sebelum saya berikan contoh dalam membuat teks anekdot, saya ucapkan terima kasih bagi sahabat pelajar yang sudah mensubscribe dan like, kemudian berkomentar yang positif. Saya doakan semoga kesuksesan terus menyertai sahabat pelajar. Amin. Baik, ini saya berikan contoh pembuatan teks anekdot. Ini dibuat dalam bentuk kolom terlebih dahulu. Di sini ada kolom nomor, aspek, dan isi. Untuk aspeknya di sini tentukan tema. Temanya yaitu kasih sayang pada orang tua. Dan setelah tema, kita tentukan kritiknya. Kritiknya yaitu anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Unsur humor atau kelucuannya yaitu orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokohnya kakek tua, ayah dan ibu, kemudian anak yang berusia 6 tahun. Selanjutnya struktur yang pertama yaitu abstraksinya, yaitu kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Kemudian orientasinya, kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua makannya sering berantakan. Krisisnya, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksinya, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah.
Kemudian Koda, cucu 6 tahun, mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Alur ceritanya, kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Pola penyajiannya yaitu dalam bentuk narasi. Bentuk teks anekdotnya, ini silahkan simak dengan baik. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek susah menyantap makan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak ternoda kuah. Itulah contoh dari pembuatan teks anekdot. Jadi silahkan gunakan kerangka ini, tinggal diganti peristiwa dan temanya. Semoga memudahkan para sahabat pelajar dalam membuat teks anekdot. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu membaca isi anekdot dengan saksama. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan ya. Jadi sahabat pelajar membaca dengan baik, pahami makna dan isinya. Kemudian yang kedua, memahami jalan ceritanya. Setelah memahami jalan ceritanya, yang ketiga yaitu mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Ini buat catatan-catatan kecil untuk memudahkan mengingat teks anekdot yang nanti akan dibacakan oleh sahabat pelajar. Dan yang terakhir, menceritakan kembali dengan pola dialog atau narasi. Selanjutnya, aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot itu ada 1, aspek badan. Artinya, sikap badan kita ketika kita bercerita maka itu harus diperhatikan. Jangan kaku dan jangan juga terlalu banyak bergerak. Yang kedua yaitu suara, intonasi, artikulasi, pelafalan itu harus diperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kewajaran sikap. Kewajaran sikap di sini kita harus memperhatikan gerakan tubuh kita. Terkadang ketika kita grogi maka kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak sepatutnya kita lakukan. Misalnya banyak menggaruk, garuk-garuk kepala, itu harus diperhatikan. Baiklah, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.